Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gracia Emanuela Giwab Eskom, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 10 tahun 2025 sebagai penata kelola sistem dan informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hafak. Learning Journal Agenda 2. Agenda 2 membahas nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Bagi saya, berakhlak bukan hanya singkatan yang dihafal, tetapi menjadi pegangan kerja agar ASN mampu melayani dengan baik, bekerja jujur, menjaga data, terus belajar, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Nilai ini sangat dekat dengan tugas saya di BKPSDM Kabupaten Fakfak, khususnya pada bidang PPI, Seksi Data dan Informasi, karena pekerjaan sehari-hari berkaitan dengan pelayanan data dan informasi kepegawaian. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan berarti memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat atau pengguna layanan. ASN harus peka terhadap kebutuhan masyarakat, tidak hanya menunggu diminta, tetapi juga berusaha memberi solusi. Panduan perilaku. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nilai ini mengingatkan ASN agar bekerja jujur, cermat, disiplin, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Kemudian panduan perilaku, yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua menggunakan barang milik negara secara tepat, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga kompeten. Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri. ASN tidak boleh merasa cukup dengan kemampuan yang dimiliki karena aturan, sistem, dan kebutuhan kerja selalu berubah. Kemudian panduan perilaku. Yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang berubah. Yang kedua membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga melanjutkan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat harmonis. Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Lingkungan kerja yang baik tidak hanya dibangun dari kemampuan teknis, tetapi juga dari komunikasi, sikap saling menghormati, dan kemauan untuk membantu. Kemudian panduan perilaku, yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, dan yang terakhir membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal. Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam pekerjaan data dan informasi, loyal juga berarti menjaga nama baik instansi serta tidak sembarangan membagikan data yang bersifat sensitif. Panduan perilakunya antara lain, yang pertama setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam, adaptif. Adaptif berarti cepat menyesuaikan diri, terus berinovasi, dan aktif menghadapi perubahan. Nilai ini penting karena pelayanan kepegawaian banyak menggunakan sistem digital yang bisa berubah-ubah setiap waktu. Kemudian panduan perilaku, yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang ketiga bertindak proaktif. Yang ketujuh, kolaboratif. Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis. Pelayanan data kepegawaian tidak dapat berjalan sendiri karena sering membutuhkan koordinasi dengan bidang lain, pimpinan, dan pegawai yang membutuhkan layanan. Kemudian, panduan perilaku, yang pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, dan yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian
penerapannya, sebagai ASN atau CPNS yang bekerja di BKPSDM Kabupaten Fakfak pada bidang PPI, Seksi Data dan Informasi, penerapan nilai berakhlak dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana tetapi penting dalam pekerjaan sehari-hari, terutama saat mengelola data, melayani permintaan informasi, dan berkoordinasi dengan rekan kerja. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Nah, contohnya kita membantu pegawai yang membutuhkan data kepegawaian dan kemudian kita menyiapkan panduan layanan manual saat sistem lagi down. Yang kedua, akuntabel. Nah, contohnya di sini kita mengelola data pegawai sesuai prosedur dan tidak mengubah data tanpa dasar yang jelas. Yang ketiga, kompeten. Contohnya adalah dengan belajar sistem kepegawaian, mengikuti pelatihan, dan membuat sesi sharing singkat antar pegawai. Keempat, harmonis. Nah, harmonis ini contohnya membiasakan komunikasi terbuka dan saling membantu ketika pekerjaan data sedang banyak. Yang kelima, loyal. Di sini contohnya adalah membatasi akses data sensitif kepada pihak yang berwenang dan tidak membagikan informasi tanpa prosedur. Nah, yang keenam adalah adaptif. Di sini contohnya adalah belajar sistem baru, kemudian kita berani mencoba cara kerja digital, kemudian kita memberi ide kecil untuk merapikan data atau mempercepat layanan. Yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu contohnya adalah membuat grup koordinasi, membagi tugas dengan jelas, serta menggunakan chat atau drive untuk berbagi data dan dokumen. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran Agenda 2 adalah bahwa ASN harus mampu bekerja dengan nilai, bukan hanya bekerja karena tugas. Nilai berakhlak membantu saya memahami bahwa pelayanan data dan informasi kepegawaian harus dilakukan dengan ramah, teliti, aman, terbuka terhadap perubahan, kemudian tetap menjaga kerjasama. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten, saya berharap dapat menjadi ASN yang lebih profesional, dipercaya, dan bermanfaat bagi instansi maupun masyarakat. Nah, tadi adalah pemaparan saya mengenai pembelajaran Learning Journal Agenda 2. Sekian dari saya, terima kasih.